Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Salam muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita seluruhnya. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada kita seluruhnya untuk kembali bisa duduk bermajelis bersama, melanjutkan majelis ilmu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati, memberkahi majelis-majelis ilmu yang kita adakan. Benar-benar lewat perantaranya Allah karuniakan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal-amal saleh yang tulus, yang ikhlas, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan taufiknya, hidayahnya, bantuan dan pertolongannya, sehingga kita bisa terus istiqomah di atas ilmu, di atas mengamalkan ilmu dan mendakwahkannya sampai kematian menjemput kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Salam muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Materi pembahasan kita dalam pertemuan kali ini adalah melanjutkan pembahasan tafsir, yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Dalam terakhir pertemuan yang lalu dari pembahasan ini, alhamdulillah sudah kita sampaikan terlebih dahulu sebelum memasuki tafsirnya tentang fadail suratul Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah. Insyaallah dalam pertemuan kali ini kita akan lanjutkan setelah pembahasan fadail suratul Fatihah, tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Berikutnya kita akan sampaikan penjelasan tentang ta'awud, tentang ta'awud lebih dahulu. Ta'awud, ta'awwadha, yata'awwadu,
ta'awudan, ya, kalau belajar tasrifannya ta'awud, ya, yaitu mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau lafaz-lafaz yang lain. Ada beberapa lafaz berkaitan dengan ta'awud ini yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di sana a'udzu billahi samiil alim, ya, minasyaitonir rajim. Ada tambahan min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, ya. Itu semuanya adalah at-ta'awud, ya, ta'awwala ya ta'awwadu ta'awudan, ya, berlindung diri kepada Allah, minasyaitonir rajim, ya, dari godaan syaitan yang terkutuk, ya. Ini perkara yang sepakat, ya, sebelum seorang itu membaca ayat-ayat Allah Al-Quran, untuk terlebih dahulu dia membaca ta'awud ini tadi, yang maknanya, ya, berlindung kepada Allah dari kejelekan godaan syaitan, ya, agar tidak menimpakan bahaya mudarat, ya, kepada kita, baik itu kemudaratan berkaitan dengan agama, ini yang paling pokoknya, ataupun kemudaratan berkaitan dengan dunia kita, ya. Jadi berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha kuasa, ya, dari syaitan ini, dari segala macam bentuk makar, tipu daya, ya, bisikan-bisikan was-was, ya, kejahatannya yang akan merusak, akan memudarati baik agama kita maupun dunia kita, ya. Syaitan selalu menempatkan dirinya untuk memusuhi kita, anak keturunan Adam. Dalam surah Shad ayat 82 83, ya, syaitan Allah kisahkan bersumpah di hadapan Allah, ya. Kisahnya seolah sudah masyhur, mungkin kita sudah sering mendapatkannya. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dia untuk sujud kepada Adam. Sujud jadi sini sujud pemuliaan, ya. Sujud untuk pemuliaan, bukan sujud untuk ibadah. Sujud untuk pemuliaan itu ada dalam syariat orang-orang dahulu. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal itu tidak lagi diperbolehkan, ya. Seandainya aku boleh, kata Rasul, dan secara makna, seandainya aku boleh untuk memerintah seorang itu sujud kepada orang yang lainnya, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, ya. Begitu besar, begitu agung hak-haknya suami, kewajiban istri, sampai-sampai Rasul menjelaskan akan keagungan, kebesaran haknya suami, ya. Kalau boleh, berarti itu juga tidak boleh, ya. Diperintahkan itu istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi Allah perintahkan iblis ini, syaitan, ya, ini untuk sujud kepada Adam, dan dia menolak, mengingkari, ya, tidak mau sujud. Dibantahnya itu perintah Allah dengan akal pikirannya, dengan kiasnya kias yang fasid lagi, kias yang rusak, ya. Dia mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin.
engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya, dalam persepsi iblis, api lebih baik daripada tanah. Padahal ini juga rusak, tidak benar. Ya, sehingga dia pongah, sombong, ya, hasad dan seterusnya, tidak mau sujud kepada Adam, sehingga kemudian dia divonis, ya, terusir dari surganya Allah, ya, bakal nanti jadi penghuni neraka. Ya, seperti ini malah menjadikan dia semakin membangkang sampai sumpah, ya, dalam surat Shad ayat 82-83. Berkata iblis, fa bi izzatika la uwiyannahum ajmain. Maka demi kemuliaanmu wahai Rabbku. Ini iblis, ya, menetapkan, ya, rububiyah Allah, ngakui Allah yang menciptakannya, ngakui Allah yang punya kuasa, ngakui kesempurnaan nama dan sifat Allah, sampai bersumpah dia dengan sifat Allah. Wa bi izzatika al-aziz, nama Allah. Dari nama tadi ada sifat izzah. Di sini iblis menggunakannya untuk sumpah. Ya, qal fa bi izzatika, demi kemuliaanmu wahai Rabbku, la uwiyannahum ajmain, sungguh akan aku sesatkan mereka seluruhnya, ya, Adam dan anak keturunannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali, ya, hamba-hambamu yang tulus, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Di sini, ya, iblis bersumpah akan bersungguh-sungguh menyesatkan anak keturunan Adam, maka dia halang-halangi dari jalan Allah, ya, dari segala penjuru, ya, sampai nantinya terperangkap dalam jerat-jerat makar tipu daya iblis. Di sini iblis mengecualikan dari hamba-hamba yang tulus, yang ikhlas, tidak akan terkena makar dan tipu daya iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Makanya Allah berpesan kepada kita seluruhnya dalam ayatnya, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, angkat dia menjadi musuh. Dan tidak ada bisa keluar dari makar tipu daya syaitan iblis ini kecuali dengan kita mengikhlaskan niatan-niatan kita, mengikhlaskan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal soleh ibadah kita tertolak, tidak akan diterima kecuali amal soleh, amal ibadah yang tulus dan ikhlas. Sudah pernah kita sampaikan, tulus ikhlas itu adalah hanya mengharapkan balasan dari Allah, ya, tidak mengharapkan balasan dari selain Allah, dari makhluk. Ya, dulu kita sampaikan ayat Allah tentang al-abrar, orang-orang yang baik, ahli surga. Mereka dikisahkan dalam Quran, innama nutaimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hanyalah kami memberi makan kepada kalian mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an, kami enggak menginginkan dari kalian balasan, wala syukura, bahkan ucapan terima kasih aja. Dan kamu yang tak kasih makan mau terima kasih, mau balas, gak terima kasih, gak balas, gak jadi poin. Urusan kamu dengan Allah. Tugas saya memberi makan ibadah dengan tulus, dengan ikhlas.
Orang yang tulus, orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Ya, tapi kalau nggak tulus, udah dikasih maaf, nggak mati terima kasih. Akhirnya sakit hati, susah. Ya, minta balasan hanya kepada Allah. Ya, itu tulus ikhlas, tidak mengharapnya balasan dari manusia. Bahkan ucapan terima kasih aja tidak. Orang yang tulus, orang yang ikhlas, cukuplah Allah sebagai saksi. Yang diharap hanya wajahnya Allah, bukan wajah-wajahnya manusia, bukan kedudukan, pangkat, duit, harta yang ada pada manusia. Ini yang akan selamat. Cuma sekali lagi, ya, tulus ikhlas itu gampang ngomongnya, prakteknya Masya Allah. Al-ikhlasu azizun. Ikhlas itu sangat-sangat berat. Karena diri kita ini ada hawa nafsu. Kita semua cinta dunia. Siapa enggak cinta dunia sini? Siapa yang enggak senang duit? Enggak senang pujian, enggak senang pangkat, kedudukan, kendaraan, sawah, ya, ladang, rumah. Gak ada, semua kita senang itu. Sedangkan ikhlas itu gak boleh ngarep-ngarep itu semua. Berat, ya, berat sekali. Ya, kadang orang itu gak terasa dia telah terjatuh menerusi ikhlasnya, tapi gak merasa. Kadang ngasih, nanti doakan saya ya, minta doanya. Ini minta juga loh doanya. Ya. Bahkan dia merasa, saya kasih kamu ikhlas ini, kata dia bilang ikhlas. Dia ngerti bahwa ikhlasnya. Padahal siapa yang melihat ikhlas dalam ikhlasnya butuh keikhlasan tadi. Ya, itu ujub, itu sombong. Kemarin saya dapat kalimat, siapa yang merasa dirinya telah berbakti kepada orang tuanya, berarti dia belum berbakti. Harus berbakti lagi. Ya, ada yang WA saya, maksudnya gimana saat ini ya? Siapa yang mulai merasa diri sudah berbakti sama orang tuanya, berarti butuh berbakti lagi. Ya, itu. Saya katakan antum itu loh berbakti sama orang tua itu. Orang tua bentar lagi mati. Dulu orang tua antum ngurusi antum itu dari bayi kecil, diurusi biar antum sukses, biar antum jadi orang. Sekarang antum sudah besar, sudah sukses ngurusi orang tua antum, bentar lagi mati. Gimana mau bisa balas kebaikan-kebaikannya? Jangan merasa sudah banyak berbuat amal soleh. Orang yang tulus itu merasa masih kurang dalam amal soleh. Ya, hanya orang yang tulus, yang ikhlas dalam sumpah iblis ini yang akan bisa selamat. Karena jarak-jarak iblis itu ya dunia ini, kesenangan-kesenangannya. Dan orang-orang yang tulus ikhlas sudah gak ngarep itu, selamat dia dari jarak-jarak iblis. Umpannya ya dunia ini. Ya, kalau masih mencari dunia, nah ini rawan ini. Rawan karena jarak-jaraknya iblis. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala ya berpesan kepada kita, surat Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minas syaitan nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Ya, dan jika syaitan mengganggumu, ya, menggodamu dengan satu gangguan, dengan satu godaan, bisik-bisikin kamu, yuwaswis, ya, bisiki dalam hatimu dengan satu gangguan, satu godaan, maka Allah mengatakan kepada kita, ya, fasta'id billah, mintalah perlindungan,
ya, dari godaan, dari was-was, ya, dari bisikan-bisikan syaitan tersebut. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha berilmu. Mungkin ini ya yang menjadi sebab penyebab di antara ta'awudz apa? A'udzubillahi samiil alim. Sisinya loh, sisi ada tambahan a'udzubillahi samiil alim. Karena dalam ayat ini ada diakhiri dengan innahu huwas samiul alim. Ya. Jadi kita singgung sedikit tentang macam-macam lafaz ta'awudz. Yang umum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang menambahkan dalam riwayat a'udzubillahis samiil alim. Ya, minasyaitonir rajim. Ya, begitu. Jadi ini ada penyebutan nama Allah As-Sami, Maha Mendengar, Al-Alim. Ya, bisikan-bisikan syaitan tadi yang mungkin sebelahnya nggak dengar itu, nggak ngerti. Nah, yang papanya sebelahnya itu sedang kaluk dia, yang was-was, hampir-hampir terjatuh dalam kekufuran bisa jadi. Ya, karena was-was syaitan Allah ngerti, Allah mendengarnya, ya, Allah melihat, ya, makar-makar syaitan, makar-makar iblis, ya, baik itu yang terang-terangan, ya, yang tersembunyi aja Allah ngerti. Mungkin mereka tengah malam berkumpul, bermusyawarah, membuat makar, yang mau diganggu nggak ngerti, tapi semua dalam ilmu Allah. Dan Allah Maha Kuasa untuk melindungi kita dari segala macam tipu daya dan makar iblis tersebut. Ya, masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, isti'adah atau ta'awudz ini merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan iman kepada Allah, ya, materi kita yang satunya, ya, dari setiap bulannya, ya, ini termasuk nanti pembahasan mengimani uluhiyah Allah, mengimani hanya Allah yang berhak, ya, untuk diibadahi. Termasuk macam jenis ibadah adalah meminta perlindungan. Meminta perlindungan. Tadi sudah kita sampaikan ayatnya, perintah dari Allah, wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazghun fasta'id billah. Allah perintahkan kita untuk berlindung diri kepadanya ketika syaitan menggoda kita, ketika syaitan membisik-bisiki kita, ketika syaitan bermaksud jahat kepada kita. Dan ingat itu ya, syaitan ini bukan cuma dari jenis jin. Ini juga hadirkan di hati kita ketika kita ta'awudz. Ya, bukan setan itu hanya dari bangsa jin, termasuk yang juga dari bangsa manusia. Karena setan ada dua jenis. Ya, Allah berfirman dalam Surat Al-An'am 112. Apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah sudah merupakan sunnatullah. Allah jadikan bagi tiap-tiap nabi aduwan, musuh-musuh. Ya, apa kata Allah? Sayatinal insi wal jin. Ini jadi pembahasan. Setan-setan dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Jadi tak kala antum ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah dari bisikan, godaan, kejahatan setan, itu yang antum hendaknya hadirkan di hati bukan hanya setan dari kalangan jin. Ini namanya meresapi, ya, meresapi bacaan, mentadaburi doa-doa kita, sehingga kita tuh benar-benar mengerti apa yang kita minta kepada
Allah, dari perlindungan. Dan ini perkara sangat-sangat penting dalam berdoa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengijabahi doa dari hati yang lalai. Doa tapi tidak mudeng apa yang diminta. Ngomong tapi tidak maksud. Ini minta apa antum itu? Pokoknya ngapal doa-doa dibaca. Ini musibah. Ini dipahami apa yang antum minta, apa yang antum berlindung diri dari padanya, diresapi. Ya, ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari godaan kejahatan setan. Hadirkan di hati kita setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ya, apa saja, ya, entah jin entah manusia yang memusuhi kebenaran, itulah dia setan. Walaupun pakai jubah. Jangan jadi silau ya. Walaupun jenggot, walaupun punya pesantren. Kalau dia memusuhi dakwah yang hak, dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah para nabi, maka mereka itu sayatin al-insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Jadi lafaz setan itu dimutlakannya bukan hanya pada bangsa jin. Manusia juga ada setan-setan gentayangan, cari bangsa, godain orang-orang yang taat, orang-orang ahli tauhid, orang-orang ahli sunnah, buat makar, buat fitnah, buat tipu daya, agar orang itu jauh dari tauhid, jauh dari sunnah, jauh dari ketaatan. Ini setan. Ya, sekali lagi saya bacakan surat Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin, demikianlah kami telah menjadikan bagi tiap-tiap nabi. Demikian yang ikuti nabi sama. Ya, sudah sunnatullah. Yang nempuh jalannya para nabi pun menjadikan bagi mereka musuh-musuh. Gak ada hidup itu gak punya musuhnya. Pasti ada musuhnya. Bahkan sudah saya bacakan tadi, inna syaitana lakum aduun fattahiduhu aduan. Setan itu musuh kata Allah bagi kalian. Angkat dia, ya, nobatkan dia jadi musuhmu. Jangan tertipu dengan senyum-senyumnya. Jangan tertipu dengan gayanya. Saya ini nasihati kamu loh. Jangan tertipu sebagaimana tertipu bapak kita Adam. Masa mau terulang lagi? Nabi Adam itu loh, subhanallah, Nabi Rasul, dari wanti-wanti, ini iblis musuhmu, jangan dengerin, dengar omongan iblis. Akhirnya kena subhat. Adam itu sampai makan buah yang terlarang. Apa kata iblis? Kalau kisahkan waqau sama huma inilah minan nasihin. Iblis itu sumpah kepada Adam itu. Demi Allah yang Adam, saya ini nasihati kamu. Mau gak kamu tetap kekal di surga? Kerajaan yang abadi, gak ada haus, gak ada lapar, gak ada telanjang. Siapa yang gak mau? Kalau mau makan buah itu, begitu. Seperti itu ada dimakannya. Ya, padahal sudah diwanti itu ada. Pasang telinga sama iblis, kena subhat. Bagaimana antum kira-kira? Nah, jangan bergaya ya. Semua mau didengarin ceramah-ceramah. Ya, semua baik kok, semua ustadz Quran hadis semua dengerin semuanya, akhirnya jadi tong sampah. Ini masuk, ngumpet akhirnya. Ya, bergaya kayak sudah jagoan, ilmunya mendalam, bisa nyaring-nyaring, padahal saringannya bolong. Bablas semua. Hati-hati mengambil guru, hati-hati mendengarkan ceramah. Talbis iblis ya, kepada bapak kita itu jadi pelajaran.
Ya, jadi jangan tertipu. Dia itu musuh. Angkat dia jadi musuh. Ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Ya, mereka ini saling memberitahu satu dengan yang lainnya ucapan-ucapan indah, tapi menipu. Ya. Ini masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, perintah Allah kepada kita untuk minta perlindungannya kepada Allah. Gak ada tempat untuk berlindung dari setan ini dengan berbagai macamnya tadi, jinnya, manusianya, dan dengan berbagai macam trik-triknya, makar-makarnya. Gak ada tempat untuk kita bisa berlindung, terhindar dari itu seluruhnya, kecuali hanya kepada Allah. Kemudian juga masalah muslimin yang juga perlu kita hadirkan dalam kita berdoa minta perlindungan, yaitu ya, kita bisa ambil mungkin faedahnya dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Mungkin nanti kita akan belajar juga tafsir Al-Falaq An-Nas. Ya, tafsir Al-Ikhlas. Karena kita rencananya tafsir surat-surat pendek. Ya. Cuman kita awali Al-Fatihah. Karena ini yang rukunnya sholat, sudah kita bahas kemarin. Insyaallah kalau sudah selesai juga kita bahas tafsir surat-surat pendek, termasuk 3 full ini ya. Ini kan langganan antum gitu kalau baca surat. Wal Ahad, Al-Falaq sama ini kita singgung sedikit ya, untuk kita ngerti betapa kejahatan itu sangat banyak, betapa keburukan itu sangat banyak, beraneka ragam, dan kita akan ngerti, tidak akan bisa kita lolos, tidak akan kita bisa selamat kecuali hanya kembali kepada Rabbul Alamin. Ya, dalam surat Al-Falaq Allah mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan oleh Nabi Allah, aku berlindung diri kepada Rabb-nya Al-Falaq. Di sini penyebutan Rabbil Falaq, keindahan dalam menyusun kalimat. Ya, Al-Quran kan indah ya, bagus susunan kalimatnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Kol-kolah semua. Kol ya. Ya enggak? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, maksudnya Rabbnya falaq ya Allah Subhanahu wa taala. Rabb falaq waktu subuh. Allah yang menciptakan waktu subuh. Allah yang punya waktu subuh. Allah yang menguasai waktu subuh. Allah yang mengatur waktu subuh. Mintalah perlindungan kepada Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai, mengatur waktu subuh. Ya, awal hari kita akan beraktivitas di hari tersebut, ya, berbuat ini, berbuat itu, ya, bagaimana kita mengawali hari terlebih dahulu dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah, di antaranya bertahawud, ya, salat, zikir pagi dan seterusnya. Dia yang menguasai waktu subuh. Perhatikan yang kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa saja yang Allah ciptakan. Makhluknya Allah yang pada makhluk tadi ada kejahatan. Ini tidak bisa kita hitung ya, banyak betul. Ya, banyak sekali makhluk-makhluk Allah ciptakan. Pada makhluk tadi ada kejelekan, ada kejahatan. Jadi keburukan, kejahatan bukan pada
perbuatan Allahnya, bukan pada perbuatan Allahnya, tapi pada apa yang Allah ciptakan. Ketika wa min syarri ma, kalau belajar bahasa Arab ma mausul, ya, dia fi mahali nasbin maf'ulun bih. Kejelekan apa saja yang Allah ciptakan. Jadi kejelekan itu adanya pada yang diciptakan, pada makhluk, bukan pada Allah menciptakan makhluk tersebut. Kalau Allah menciptakan makhluknya, itu kan perbuatan Allah. Perbuatan Allah nggak ada yang jelek. Ya, di antara doanya Rasul dalam tawassul kepada Allah, dalam doanya Rasul mengatakan wasarru laisa ilai, wasarru laisa ilai. Kejelekan, keburukan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Jadi yang buruk itu makhluknya yang diciptakan. Itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya kan? Malaikat baik atau buruk? Baik. Bingung. Ayo jawab. Para nabi, para rasul, makhluknya baik. Para sahabat baik. Setan darah tentaranya banyak betul ini. Banyak betul darah tentara setan ini. Ya, ini jahat, ini buruk. Ya, surga baik, dan nikmat di situ. Neraka buruk, makanya kita berlindung kepada Allah dari neraka. Juga ini. Jadi yang buruk itu ternyata banyak betul. Di dunia aja banyak betul. Segala macam keburukan. Makhluk yang Allah ciptakan, yang pada makhluk tadi ada keburukan, saya berlindung diri kepadamu ya Allah dari keburukannya. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang kecil, yang besar, yang dunia, yang akhirat. Banyak ragam, banyak macam. Semuanya kita berlindung diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Waktu malam itu biasanya kejahatan, keburukan itu meningkat. Ya, kejadian-kejadian dari kejahatan, maksiat, dosa itu lebih banyak terjadi ketika datangnya waktu malam. Bahkan ketika mulai masuk waktu maghrib, ya, Rasul perintahkan kepada kita untuk masuk ke rumah, menutup pintu-pintu, menutup jendela-jendela. Jangan sampai kamu biarkan anakmu keliaran di luar ketika itu setan-setan jahat sedang tersebar. Ya, diperintahkan ternak-ternak kita masukkan kandang. Diperintahkan kita kalau malam mau tidur menutup bejana-bejana. Ya, kita punya minum, untuk minum gelasnya ada airnya, jangan dibiarkan terbuka. Kita punya makanan, mau tidur, bismillah ditutupi. Kamu nggak tahu apa yang terjadi malam itu. Kamu biarkan terbuka minumannya, makanannya, kamu tidur langsung makan, langsung minum, padahal ada di situ apa? Keburukan saja jadi. Ya, tahu-tahu sak rumah sakit semua. Kita nggak ngerti yang nggak kelihatan, ya. Kita nggak ngerti yang nggak kelihatan. Cara berlindung diri dari kejahatannya kembali kepada yang Allah Rasulnya ajarkan. Kalau sudah kita tutupi, bismillah, aman insyaallah. Besok pagi mau melanjutkan lagi minumnya, makannya silahkan. Tapi kalau nggak ditutupi, wallahu a'lam ini, ya, bisa jadi sudah kemasukan apa kita nggak ngerti. Ini ya, waktu malam, waktu tersebar kejahatan. Binatang berbisa keluarnya kapan biasanya? Malam. Maling malam juga lebih banyak. Dan seterusnya ya, ini baru contoh-contoh ketika kita belajar tafsirnya ini mungkin banyak penjelasannya bagaimana kejahatan waktu malam. Bahkan sampai Rasul mengatakan, seandainya seorang yang safar itu ngerti
apa yang terjadi waktu malam, misalnya dia nggak sabar waktu malam. Ya. Cuma kan kita nggak tahu ya, PID aja. Ya, alhamdulillah kalau masih selamat. Maka jangan lepas pikir-pikir, doa. Ya. Min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari kejahatan perempuan tukang sihir yang meniup-niup di buhul-buhul. Kejahatan sihir itu hak. Itu hak. Kita harus mengimani emang ada dampak buruk dari sihir tersebut. Tapi semuanya dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tapi kita imani dengan mas ini ada memang pengaruh. Ya, diikat-ikat buhul, ditiup-tiup, ada pengaruh buruknya. Walau alam itu dunia dunia hitam. Tapi itu hak. Makanya kita di sini diperintahkan berlindung diri. Tukang sihir, sihir. Ya, tukang sihir itu ada yang sihirnya sudah sampai tingkatan minta bantuan jin-jin, setan-setan. Ada yang tanpa bantuan jin setan, hanya karena mungkin ramuan-ramuan unsur-unsur zat-zat gitu diminumkan, jadi pengaruh di badannya, hilang pikirannya, rusak anggota tubuhnya, sihir. Ada yang lewat bantuan jin setan. Ada dua macam. Nah, sihir yang sudah sampai tingkatan minta bantuan jin, ini yang kufur akbar, yang syirik besar. Tapi kalau masih pakai ramuan-ramuan obat-obat, ini masih viral ya. Yang katanya kalau boleh tak santet itu, kata apa itu pesulap merah ya, ditapang tuh. Ya. Tapi ada bisa jadi santet itu sudah minta bantuan jin sehingga bisa tembus dan syirik. Tapi ada memang pakai zat-zat apalah gitu ya, zat kimia apa gitu, karena kita kan nggak ngerti ya. Ternyata itu ketika diminum pengaruh bagi pikiran kita, pengaruh bagi badan kita. Itu semuanya macam ragam sihir. Ada yang sudah sekufur akbar, kalau sudah minta bantuan jin-jin, setan-setan. Ada yang masih kufur kecil, cuma kedoliman saja. Kalau mau cuma pakai ramuan-ramuan. Kadang orang kan hipnotis cuma pakai apa itu, ditutupin, hirup apa gitu, langsung puyeng dia, nggak sadar. Ini belum sampai tingkatan syirik, cuma dosa besar. Kalau sudah pakai bantuan jin, ini sudah tingkatan kufur besar, syirik besar. Nah, ini kita berlindung diri juga dari hembusan-hembusan, tiupan-tiupan tukang sihir. Kok disebutkan perempuan? Emang ada yang laki-laki? Ada juga, cuman biasanya perempuan itu jiwanya itulah ya, perempuan kurang ibadah, kurang akal perempuan itu. Kalau sudah cinta itu kebablasan seringnya. Kalau sudah benci kebablasan juga. Susah sedang ya. Udah cintanya pol-polan, udah benci disantet, dukun tidak. Jadi nggak bisa sedang aja. Karena kita itu diperintahkan Rasul, kalau cinta sama orang, cintai sekedarnya. Kalau benci sama orang, benci sekedarnya. Karena besok bisa jadi kita cintai, harus kita benci. Kalau dia berubah, sekarang ahlu sunnah, kalau besok ahlu bid'ah. Nah, kalau kita cintai udah kebablasan, susah mau benci dia. Demikian benci kita kepada seorang sedang saja. Besok dia taubat dari ahlu sunnah, harus kita cintai. Kalau benci sudah kebablasan, waduh, mau beloknya susah itu ya. Udah kebunnya full. Ya. Baik, jadi ada kejahatan juga yang kita berlindung diri apa? Sihir. Yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Orang hasad, Allahu Akbar. Asal penyakitnya iblis tadi, terhalangi dari kebenaran, tidak mau ngakui keutamaan orang lain. Hasad penyakitnya Yahudi, sehingga tidak mau beriman kepada Muhammad. Hasad penyakitnya saudaranya Yusuf kepada Yusuf. Hati-hati dengan hasad. Gak bisa kita kadang mencegah ini kejahatan orang yang hasad, kecuali dengan hidayah dari
Allah, bantuan dari Allah. Silahkan azan dulu, nanti kita lanjut langsung. Tambah sebentar, takbirnya baru kita akhirkan sholat isya berjamaah.